Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah bacaan subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada nuansa pagi yang berbahagia ini, tidak ada kata terindah yang patut kita ungkapkan selain ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena jalan rahmat, hidayah dan inayahnya lah. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan thalabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Lebih khusus untuk Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis yang mubarak ini. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para kerabat serta sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir secara online ini. Kita berharap semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis yang baru ini kelak mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan yang mulai ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk bergabung dalam kajian rutin pada subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Bujang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Dan dalam nuansa halal bihalal ini, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kesilapan kami. Sebagaimana biasa, sebelum acara dimulai, izinkanlah kami untuk menyampaikan adab atau tata tertib dalam mengikuti kajian online ini. Mohon Pak untuk ditampilkan share screen-nya. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita hanya kepada Allah. Kita hadirkan hati dan pikiran kita selama kajian berlangsung agar kita mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Kedua, hendaklah kita senantiasa berpakaian sopan dan rapih dalam kajian online ini. Ketiga, bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk, kami mohon agar menonaktifkan videonya. Dan yang keempat, untuk menghindari gangguan suara selama kajian, kami akan menonaktifkan mikrofon selain dari narasumber saja. Dan yang terakhir, bila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kami mohon untuk menulis pertanyaan lewat chat atau melambaikan tangan atau resen pada saat sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, jemaah berjuang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini adalah kajian tentang tauhid yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Dr. Faisal Hamdan Ni'mah, dengan tema nama-nama Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin untuk menyapa beliau sejenak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, jazakallah atas waktu dan sharingnya dalam kajian ini. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan menyampaikan tausiahnya selama lebih kurang 60 menit sampai jam 6.30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk menyingkatnya waktu, malah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sampaikan umur kita sampai bulan Syawal. Kita baru saja melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang baru saja kita selesaikan ini telah mampu membawa kita kepada fitrah, jati diri bersih kembali, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qama, mendirikan itu artinya menghidupkan. Menghidupkan itu mengisinya dengan amalan-amalan, baik amalan puasa, kemudian di malam harinya dengan amalan tarawih, salat malam, tadarus, dan amalan-amalan lain yang diridhoi Allah Subhanahu. Karena nanti hasilnya adalah suci bersih kembali seperti semula. Kita harapkan setelah bulan puasa suci Ramadan ini kita kembali dalam kondisi fitrah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu tandanya kita kembali kepada dalam fitrah, kita merasa setelah bulan puasa ini, di waktu Idul Fitri, ya kita merasa seperti dihidupkan kembali. Ada suasana baru yang kita rasakan di hati kita, seolah-olah kita memasuki babak baru atau mulai kehidupan baru kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang nama-nama para nabi dan rasul. Menurut sebagian ulama, nabi dan rasul ini jumlahnya cukup banyak. Ada yang menyebutnya sampai 124.000. Ya, kemudian yang diangkat jadi rasul 114 saja. Tapi kalau nabi dan rasul itu cukup banyak. Dan yang wajib kita yakini yang disebutkan Quran hanya 25. Jadi menurut kesepakatan ulama dalam ilmu tauhid, bahwa yang wajib kita imani adalah 25 nabi saja. Di luar ini tidak ada kewajiban kita mengimaninya, ya. Karena 25 ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara tegas, ada ayatnya. Kemudian ada penjelasan sebahagian kisah-kisahnya berdasarkan ayat-ayat secara qat'i. Adapun nabi yang tidak disebut sebenarnya banyak, ya, termasuk Nabi Khidir itu tidak disebut namanya, tapi disebutkan Allah cerita tentang dia bersama Nabi Musa. Dan itu juga karena disebutkan Al-Quran, wajib kita imani keberadaannya saja. Adapun riwayat berkenaan dengan beliau, kalau hadisnya tidak sahih, maka tidak ada kewajiban umat Islam untuk mengimani. Karena yang diimani itu yang berdasarkan Al-Quran, yang jelas, yang sahih, yang tegas, kemudian berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, baik sahih sanadnya maupun sahih secara makna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah ciptakan dan merupakan bapak kita, nenek moyang kita adalah Nabi kita, Nabi Adam. Setiap Nabi ini mereka memiliki sifat wajib. Sifat wajib mereka itu siddiq, amanah, tabligh, batonah. Siddiq itu benar. Benar itu maksudnya adalah perkataannya benar, sesuai senada dengan perbuatannya. Jadi yang dimaksud benar itu antara perkataan dan perbuatannya benar. Apa yang dia sampaikan itu dia amalkan. Itu sebenarnya makna benar itu, siddiq itu seperti itu. Tapi kalau apa yang dia katakan berbeda dengan yang dalam hatinya, ini lebih cenderung pada munafik. Jadi siddiq itu adalah selalu benar, kata-katanya benar. Ya. Maka para nabi dan rasul ini sebenarnya disebut rasul karena mereka menjadi utusan. Rasul itu kan bisa dikonversi menjadi risalah, surat. Surat itu kan
perwakilan kita. Ketika kita mau menyampaikan pesan kepada seseorang, diwakili dengan surat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mau berpesan kepada hamba-hambanya yang beriman, maka keinginan Allah, kata-kata Allah itu disampaikan lewat Nabi dan Rasul. Maka disebutlah Rasul itu dengan utusan, risalah, surat, utusan, Rasul. Nah, maka mereka harus siddiq, harus benar. Kalau tidak benar, maka tidak bisa menjadi Rasul. Kemudian yang kedua amanah, siddiq amanah. Amanah itu ya terpercaya. Berasal dari kata amanah sebenarnya. Amanah, amanatun. Ya. Maka orang beriman itu sebenarnya orang yang amanah, yang percaya, dipercayai. Dan sesuatu yang kita percayai akan menghasilkan aman, keamanan, kedamaian. Ketika kita percaya yakin sama Allah, kita akan merasa aman hidup kita. Ya. Kita berlayar di lautan karena kita yakin kepada Allah, kita merasa aman. Mana? Kan para nabi, para rasul itu amanah itu ya mereka wajib amanah bisa dipercaya, bertanggung jawab dan tidak menyelewengkan apa yang diamanahkan kepada mereka. Terpercaya. Tabligh, sifat mereka yang ketiga itu adalah menyampaikan. Balagh. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidaklah kewajiban engkau Muhammad kecuali tabligh. Balaghul mubin, menyampaikan. Jadi kewajiban Nabi dan Rasul itu adalah menyampaikan amanah, menyampaikan risalah, menyampaikan surat, menyampaikan pesan dari Allah. Ya, kalau dalam bahasa lainnya ya menyampaikan firman-firman Allah baik dalam bentuk suhuf maupun firman Allah yang dibawa Jibril dalam bentuk Al-Quran kepada Nabi kita SAW. Nah, jadi mereka harus tabligh menyampaikan itu. Para Nabi dan Rasul tidak punya kekuatan untuk memberikan hidayah. Maka Nabi kita SAW itu tidak mampu memberi hidayah kepada pakcik beliau kan, Abu Thalib. Akhirnya beliau juga wafat dalam keadaan tidak beriman. Ya. Karena beliau SAW kemampuan manusia ini hanya tabligh, menyampaikan. Maka kalau ada orang berdakwah memaksa-maksa orang lain untuk masuk Islam, memaksa orang-orang lain supaya mendapat hidayah, petunjuk, itu adalah cara dakwah yang sebenarnya keliru. Karena memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Tugas umat Islam ini, umat Nabi Muhammad yang dilanjutkan adalah tabligh. Ma 'alaika illal balaghul mubin, tidak ada kewajiban kaum Muhammad kecuali tabligh. Menyampaikan dengan jelas, dengan nyata. Oleh karena kewajiban kita menyampaikan, maka kita tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menyampaikan agama, mengajak orang memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan, tidak boleh orang dipaksa. Ya. Maka dakwah itu sebenarnya lebih kepada merangkul, kan memukul. Mungkin dalam dakwah ada orang yang tersinggung, tapi sebenarnya yang tersinggung itu biasanya orang-orang yang berkenaan dengan ada keadaan ruhani yang berpenyakit. Sebenarnya dakwah itu lebih kepada untuk menyampaikan kebenaran, ya, mengajak manusia ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang munkar. Itu inti dakwah. Di tabligh itu. Fatona, mereka juga harus cerdas. Ya, para nabi, para rasul itu, walaupun mereka tidak punya pendidikan formal, tapi kecerdasan mereka di atas rata-rata. Mereka punya kecerdasan emosional yang tinggi, kecerdasan rasional yang cukup mumpuni, juga kecerdasan spiritual yang melebihi seluruh umatnya, kaum yang dia dakwahi. Ada 3 kecerdasan yang dimiliki para nabi dan rasul. Ya, tentu kecerdasan ini sangat dibutuhkan untuk mendidik umat Islam. Agama-agama yang dibawa para nabi dan rasul ini semuanya Islam. Islam itu adalah berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua agama
yang diajarkan para nabi dan rasul itu Islam. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Maka disebutlah inna dina indallah Islam. Agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Tidak ada yang lain. Hanya saja penamaan Islam ini ya, mungkin tidak disebutkan di dalam suhuf Nabi sebelumnya. Penamaan Islam ini sebenarnya lebih disempurnakan disebutkan Allah di dalam kitab di dalam Al-Qur'an ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Dan aku ridho Islam. Jadi Allah menyebut langsung kata Islam untuk menyebutkan nama agama yang dibawa Nabi kita Muhammad. Walaupun ada kiatnya, agama yang dibawa Nabi Adam, Idris dan seterusnya itu adalah agama Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam ini bapak kita, Adam ini diciptakan min turab. Allah ciptakan dari saripati tanah. Sebagian ulama menyebut Adam ini diciptakan dari saripati tanah, incisari pati tanah dari berbagai macam tanah-tanah pilihan. Tanah pilihan yang ada di bumi, inilah yang membentuk Nabi Adam, jasadnya, fisiknya. Lama sawaitahu, maka tatkala Allah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian Allah tiupkan kepada Nabi Adam ruh, faqa'u lahu sajidin. Maka hendaklah kalian sujud wahai para malaikat. Ya, maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Iblis waktu itu dengan pongahnya, congkaknya, sombongnya menganggap tak layak dia sujud kepada Nabi Adam karena dia anggap Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Iblis tidak mampu melihat cahaya rohani atau rohani yang ditiupkan Allah kepada Nabi Adam. Tidak mampu melihat kemuliaan rohaninya, kebersihannya, kebersihannya. Iblis hanya melihat jasad fisiknya yang dari tanah. Diciptakan begitu lama. Jadi karena dia melihat fisik tanahnya, maka dia merasa Adam itu tidak lebih baik dari dirinya. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Aku sujud kepada tanah kan gitu. Jadi yang pertama sekali mencoba menggunakan logika rasional yang tidak diterima itu sebenarnya adalah iblis. Maka seperti Imam Ja'far Shadiq itu sangat berhati-hati menggunakan kias. Kias logika. Kenapa? Karena yang pertama kali menggunakan kias itu logika itu adalah iblis. Maka wajar sebahagian ulama mazhab ya. Sebagian ulama sebenarnya ada yang tidak mau menggunakan kias seperti Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi setelah diteliti oleh ulama mazhab, ulama-ulama fikih ternyata beliau menggunakan kias juga, namun dalam bentuk istilah yang berbeda. Maka dikumpulkan nanti, disepakatilah dalil Quran itu, dalil-dalil agama Islam adalah Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma' dan qiyas. Akhirnya seperti itu juga. Tetapi dalam penggunaannya harus menggunakan kaedah-kaedah yang disepakati ulama. Tidak sembarangan menggunakan ra'yu dalam bentuk qiyas. Karena yang pertama menggunakan qiyas itu seperti menurut Imam Ja'far Shadiq adalah iblis. Karena dia mengkiaskan dirinya kan. Saya dari api Allah, Adam dari tanah. Kok bisa saya lebih mulia masa sujud kepada Nabi Adam? Dia merasa api itu lebih mulia dari tanah. Nah, kelebihan Nabi Adam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala alam mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama asma' kullaha. Jadi ketika para malaikat sedikit mempertanyakan kebijaksanaan Allah menciptakan Nabi Adam, ya Allah untuk apalah kau ciptakan Nabi Adam ini yang akan tufsidu fiha, yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Dari mana malaikat-malaikat ini tahu bahwa Nabi Adam akan membuat kerusakan di muka bumi bersama turunannya? Dari makhluk-makhluk yang dulu juga diberikan hawa nafsu seperti jin. Jadi sebelum manusia muncul, sebelum bangsa manusia kita muncul, lewat Nabi Adam sudah ada bangsa yang menghuni bumi, gunung, lautan, itu bangsa jin. Jadi bangsa jin ini banyak yang berperang, menumpahkan darah,
lalu mereka diusir, nah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti yang tersisa sebahagia. Nah, jadi karena mereka dilihat malaikat punya hawa nafsu, seluruh makhluk yang punya hawa nafsu akan membuat kerusakan, maka malaikat pun mempertanyakan kebijakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam waktu itu. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam menunjukkan kemampuannya, dia bisa menghafal asma. Ya, dia menghafal asma-asma Allah, dia menghafal asma nama-nama seluruh benda-benda yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang malaikat sendiri tidak bisa menghafalnya. Ya. Kemampuan malaikat untuk menghafal seluruh itu, banyak hal itu sangat sulit karena mereka dibatasi ilmunya. Tapi manusia yang diciptakan Allah dalam bentuk perwakilan Nabi Adam alaihissalam itu bisa menghafal banyak hal, termasuk ilmu-ilmu yang diberikan Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'ihim. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma-asma, maka dihadapkanlah Nabi Adam kepada para malaikat. Coba kalian sebutkan asma-asma, nama-nama benda-benda yang ada di bumi, di surga ini semua. Maka malaikat terdiam, mereka tidak bisa jawab. Nah, maka sebenarnya sebagian ulama menyebut umat Islam, orang beriman itu dimuliakan oleh Allah dari malaikat itu salah satunya kenapa? Karena mereka menghafal atau mengetahui atau mereka memiliki ilmu yang Allah berikan termasuk ilmu asma yang tidak dikuasai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Ada juga ulama sebagian berpendapat Nabi Adam ini memiliki nama-nama, dia diajarkan asma-asma seluruh benda-benda bumi ini. Ya, diajarkan Allah Subhanahu wa taala termasuk nama-nama aslinya. Ini pendapat saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Misalnya ada ulama yang berpendapat gini, misalnya angin. Ya, Nabi Sulaiman itu diberikan nama asli angin. Ketika nama asli angin dipanggil, maka angin itu bisa diperintah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi memerintahnya dengan menyebut nama aslinya. Kenapa demikian? Karena manusia ini hakikatnya adalah khalifah. Khalifah itu ya kalau bahasa sederhananya perwakilan atau pengganti, Berasal dari khalafah, orang yang di belakang, orang yang sesudahnya, sesudah hidup. Sesudahnya. Jadi khalifah Rasul itu diartikan pengganti Rasul. Kalau manusia ini khalifatullah, itu perwakilan Allah lah di muka bumi ini. Untuk apa? Lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Supaya kita memakmurkan bumi. Karena kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini lebih dari seluruh makhluknya untuk apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi tugas kita itu ada dua, menjadi khalifah, menata bumi, kemudian yang kedua adalah memelihara bumi dan mengabdi kepada Allah. Yang disebut dengan bahasa Al-Quran adalah liya'budun, menjadi abdi Allah. Jadi antara khalifah dan pengabdian kepada Allah itu ya harus sejalan. Kenapa kita harus menjadi khalifah? Bagaimana cara kita menjadi khalifah? Ya harus mengabdi. Bagaimana cara kita mengabdi? Ya mengikuti perintah petunjuk Allah. Bagaimana diperintahkan Allah menata alam, menata bumi, begitulah yang kita lakukan. Inilah digabungkan sejalan antara makna khalifah itu dengan abdi Allah. Tidak boleh dipisah, karena memang fungsi manusia di situ. Nah, Nabi Adam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk yang menguasai nama-nama asli dari seluruh benda-benda yang ada di surga, termasuk nanti yang ada di bumi. Maka dari beliaulah nanti sumber ilmu, kan? Sumber ilmu yang diajarkan nanti terus kepada anak cucu beliau. Cuma sayangnya Nabi Adam ini memang sudah menjadi takdir Allah. Ya, ketika beliau diperintahkan Allah jangan mendekati buah khuldi, lalu beliau masih mendekatinya. Tapi beliau mendekati buah khuldi ini atas bisikan-bisikan iblis yang terusir, yang masuk ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Ada yang menyebut lewat ular. Ya, dia masuk ke dalam tubuh ular untuk masuk ke dalam surga.
Maka binatang ular ini sebagian ulama menyebut termasuk binatang membantu iblis, sehingga nanti kalau dia ketemu ular diperintahkan Nabi dibunuh kalau dia tidak mau pergi dari rumah selama 3 hari. Jadi diperintahkan dibunuh Nabi SAW. Yang boleh dibunuh, binatang yang boleh dibunuh karena dia membahayakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Nabi Adam terusir dari surga? Ya salah satunya karena iblis mencoba juga menggunakan akalnya. Jadi akal ini kalau dia berkolaborasi dengan hawa nafsu bahaya sekali sebenarnya. Kenapa ya? Nabi Adam itu diberikan logika-logika sederhana kan sama iblis. Kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang mendekati buah khuldi? Enggak, kata Nabi Adam. Lalu iblis mengatakan khuldi itu berasal dari kata khalada, artinya kekal. Itu artinya Allah tidak mau kamu kekal di dalam surga ini. Sebab kalau kamu nanti memakan buah khuldi, kamu menjadi kekal sama dengan malaikat-malaikat lainnya. Dan itu tidak diinginkan Allah. Maka sebenarnya kamu tidak dibolehkan buah khuldi itu supaya kamu tidak kekal di dalam surga, katanya. Dibolak-baliknya itu. Sehingga Nabi Adam rasional juga gitu kan, secara bahasa kan. Dia merasa rasional. Jadi iblis ini jago sekali sebenarnya dalam hal logika kan. Maka umat Islam itu tidak boleh hanya membiarkan logika itu berpikir secara liberal. Dia harus dituntun oleh wahyu namanya. Maka disebut akal itu aklun. Akal itu aklun artinya mengikat. Akal itu rasionalitas itu harus diikat. Apa pengikatnya? Wahyu. Itulah Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Maka orang-orang yang menafsirkan wahyu nanti biro'ihi dengan akal semata-mata, tidak berdasarkan ilmu, kata Ibnu Taimiyah, faliyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siap-siap masuk neraka, menduduki tempatnya neraka. Artinya apa? Memang akal itu tidak boleh liberal dalam arti ya dibebaskan begitu, itu membahayakan sekali ya. Dan akal itu bisa, kalau dia sudah tunduk kepada hawa nafsu, dia akan mengakal-akali. Sama kayak iblis ini. Iblis ini jago sekali akalnya. Dia bermain di bahasa kan. Maka Imam Ja'far Shadiq itu juga salah satu yang menolak kias. Saya cerita sedikit bagaimana Imam Hanafi itu yang dulu sebenarnya sangat rasional, kuat sekali akalnya, itu mengatakan, saya kalau tidak ketemu Imam Ja'far Shadiq, maka saya akan celaka. Nah, ternyata salah satu pendidikan Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Abu Hanifah, ya, ulama mazhab yang terkenal, itu salah satunya harus berhati-hati menggunakan kias analogi. Apalagi dalam ibadah mahdoh. Yang pokok ya, yang pokok itu. Imam Ja'far Shadiq bilang sama Imam Abu Hanifah begini. Imam Abu Hanifah, kamu banyak sekali menggunakan akal, menggunakan kias. Karena beliau menggunakan kias di Baghdad itu banyak sekali hadis palsu, disebar orang-orang kias. Jadi beliau mengurangi penggunaan hadis termasuk karena sulitnya hadis-hadis sahih waktu itu. Jadi banyak menggunakan rasional. Tetapi saat beliau menggunakan rasionalitas berlebihan, maka Imam Ja'far Shadiq membuat logika begini. Kalau kamu membiarkan akal kamu tanpa dituntun wahyu, terlalu bebas, kamu akan bahaya katanya. Ini saya kasih tahu, coba katanya. Mana lebih mulia sholat daripada puasa? Kata Imam Abu Hanifah, lebih mulia sholat. Baik. Kenapa wanita haid ketika mereka meninggalkan sholat tidak wajib mengqadha sholatnya, membayar sholatnya? Tetapi ketika mereka meninggalkan sholat, mereka wajib mengqadha puasanya. Padahal sholat tadi lebih utama dari puasa. Tapi kenapa wajib mengqadha sholat? Mengqadha puasa tidak wajib mengqadha sholat, tetapi puasa wajib diqadha. Padahal kan sholat lebih utama dari puasa. Kok puasa yang malah wajib diqadha, sementara sholat tidak wajib diqadha, tidak wajib diganti. Ini Abu Hanifah, iya ya. Jadi dia merasa akalnya itu terkalahkan gitu ya. Ya juga ya, gimana itu ya, kok bisa kayak gitu. Seharusnya sholat itu disuruh ganti. Lebih berhak disuruh ganti daripada ibadah puasa. Itu salah satu pendidikan yang diberikan Imam Ja'far Shadiq kepada Abu Hanifah.
Termasuk ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu, ya, pakai khuf, pakai sepatu. Nabi kalau wudu pakai sepatu. Ditanya Imam Ja'far, Nabi berwudu waktu ketika pakai sepatu khuf, yang dibasuh dibersihkan atasnya atau telapak sepatu? Atasnya. Nah, kenapa bukan telapaknya katanya? Yang kotor itu kan telapak sepatu, bukan atasnya. Kalau atasnya kan nggak gitu kotor. Tapi kenapa yang disapu atasnya? Kata Imam Ja'far tadi. Maka Abu Hanifah, iya juga ya. Dia bilang. Jadi rasionalitas itu sebenarnya tidak boleh dibiarkan liar begitu kan, tanpa bimbingan wahyu. Nah, maka inilah pelajaran-pelajaran yang diberikan Ja'far Shadiq kepada Imam Abu Hanifah. Maka Imam Ja'far Shadiq mengatakan, kamu hati-hati menggunakan kias. Kenapa? Karena yang pertama kali menggunakan logika kias itu adalah iblis untuk menggelincirkan bapak Nabi Adam itu. Jadi Nabi Adam ini diajak berlogika dengan iblis, ya. Logika liar namanya, membalik-balikkan bahasa, gitu kan. Jadi kamu tidak akan kekal, tidak dibolehkan makan buah khuldi karena Allah tidak ingin kamu kekal. Karena khuldi itu artinya kekal. Kalau kamu makan nanti kamu kekal di surga. Sementara Allah tidak ingin kamu kekal di surga, katanya gitu. Dibolak-baliknya. Coba aja dirasa dulu enak. Kemudian muncullah Hawa juga digoda. Yang pada akhirnya nanti Hawa juga membantu bisikan iblis untuk mempengaruhi Nabi Adam. Sehingga nanti dimakan Adamlah, ya, setelah Hawa memakan buah khuldi sampai kepada dadanya, maka muncul sebagian ulama menyebut ya muncul jendolan di dadanya, sedangkan Nabi Adam masih di tenggorokan. Maka di sini ada khuldi namanya, buah khuldi. Sampai di sini kata ulama. Ini maka disebut dia ada khuldi kita di sini karena buah khuldi itu masih sampai di sini. Jadi kita punya jendolan yang laki-laki di sini. Kalau Hawa dia sudah ke bawah, maka dia punya jendolan di dadanya, ya, dan sudah sampai dada. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikenallah nanti di dalam ilmu spiritual, iblis setan itu dia kemampuannya berbisik, tapi Hawa itu dia kemampuannya menarik lebih kuat. Ya. Maka setelah Nabi Adam itu dibujuk rayu oleh istrinya Hawa, maka dia semakin kuat untuk berdurhaka, padahal dia sudah dilarang oleh Allah. Maka akhirnya dia makan buah khuldi. Nah, disitulah mereka langsung terbuka seluruh pakaian surgawinya, ya. Lalu mereka merasa sangat terhina dan malu, lalu ditutupilah pakai daun-daun, baru mereka diturunkan ke bumi. Ya. Diturunkanlah mereka ke bumi. Nah, ada sedikit perdebatan ulama, surga yang ditempati Nabi Adam itu surga yang mana? Surga yang di akhirat yang beneran atau yang surga atau yang di mana gitu kan? Kalau surga yang beneran itu kan tidak ada larangan. Di dalam surga itu kan semuanya bebas dilarang. Kok masih ada larangan memakan buah khuldi? Jangan-jangan surga yang ditempati Nabi Adam itu bukan surga akhirat yang dijanjikan Allah. Nah, itu perbincangan ulama, ya. Di dalam kitab Ibnu Qayyim juga itu dicoba dibahas Ibnu Qayyim membincangkan itu ulama. Karena nanti ada yang mengatakan surga Nabi Adam itu ya surga yang kekal itu, ada yang mengatakan bukan surga yang kekal, sebab surga yang kekal itu nggak ada larangan. Kok ada larangan makan buah khuldi gitu kan? Di dalam Quran di dalam surga itu nggak ada larangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Adam pun terusir dan dia mendapat ya sejenis wahyu lah untuk bertaubat, ya. Maka dia yang paling sering kita kenal itu doa orang bertaubat itu adalah doa Nabi Adam karena bersalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, ketika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang sangat merugi. Ini doa Nabi Adam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia nanti diampuni Allah. Maka di waktu ada satu riwayat Nabi Adam di waktu Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa, terjadi perdebatan sedikit antara para nabi.
Lalu Nabi Musa mengatakan, ini gara-gara bapak ini, Adam ini, makanya kamu terusir dari surga. Kalau enggak makan buah khuldi dulu, kami kan enggak terusir dari surga. Harus hidup di bumi, kata Nabi Musa kan. Lalu Nabi Adam mengatakan, hai Musa, apakah engkau tidak yakin, tak percaya dengan takdir Allah? Kalau bukan karena di qada dituliskan Allah cerita hidup, kehidupan seperti ini, niscaya aku tidak melakukan itu. Akhirnya Nabi Musa terdiam. Ya, karena dia lebih, ya, apakah Nabi Musa itu sejenis untuk mengkritik atau sekedar guyon, bahasanya gitu kan. Karena itu yang sudah terjadi itu kan tidak bisa dirubah. Itu memang kejadian langit dan bumi semuanya sudah ada kodonya, dituliskan di Lauh Mahfuz, jalan ceritanya. Dan Nabi Adam mengatakan dia hanya menjalani hidupnya sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka muncullah hadis yang dikatakan Nabi, kullun nasin khatta'un wa khairul khatta'un at-tawwabun. Semua manusia ini punya salah. Yang manusia itu punya tabiat salah seperti bapak mereka, Nabi Adam. Tetapi orang yang bersalah itu, kata Nabi, adalah yang terbaik di antara yang bersalah adalah at-tawwabun, yang mereka selalu tawab. Tawab itu bertobat. Bertobat itu sebenarnya anab. Anab tawab sering disebutkan ungkapan dalam Quran. Lebih cenderung maknanya adalah kembali ke Tuhan, gitu ya. Jadi orang yang tobat itu sebenarnya yang orang yang anab, selalu kembali ke Tuhan, mohon ampun setelah bersalah. Setiap kita bersalah, kita kembali ke Allah, kita mohon ampun. Itu yang disebut dengan orang yang tawab. Jadi tawab itu bukan taibun. Taibun itu kan mungkin lebih kepada ya tobat sekali. Tawabun itu bisa bermakna tobat berkali-kali. Gitu. Nah, kita tidak bisa tobatnya sekali. Tobatnya berkali-kali. Tawabun itu orang yang selalu tobat. Kembali kepada Allah berkali-kali tobatnya. Itu menunjukkan bahwa kita memang manusia yang sering bersalah. Ini kalau bahasa lainnya ya karakter salah ini memang karakter dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bapak jasmani kita. Karena Adam alaihissalam ini termasuk Nabi yang pertama kali diutus Allah, diciptakan Allah sebagai awal dari manusia. Ya. Ini tentang Nabi Adam. Kemudian ada Nabi Idris. Nabi Idris ini merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau termasuk putra dari Qabil dan Iklima, putra-putri Nabi Adam. Turunan dari Qabil. Kita ketahui Nabi Adam ini punya 2 anak, Abil dan Qabil, yang Qabil ini membunuh saudaranya yang laki-laki karena dia cemburu dinikahkan dengan saudaranya perempuan yang menurut ukuran dia kurang cantik. Jadi kalau kita runtun ceritanya, ya, yang pertama sekali durhaka melanggar perintah taat itu Nabi Adam, ya, yang menggodanya adalah salah satunya adalah Hawa, maka disebut untuk tarikan hawa nafsu itu dianggap tarikan untuk yang cenderung kepada keburukan, ya. Kemudian dosa sombong yang pertama dilakukan iblis, dan dosa dengki pertama yang dilakukan anak Nabi Adam Qabil terhadap saudaranya Qabil. Jadi beda-beda dosanya. Iblis memunculkan dosa saitoniahnya, sifat sombong angkuhnya. Kalau Adam sifat teledornya sehingga dia mendurhakai Allah, kan sudah dilarang malah dikerjain. Maka sifat teledor ini berawal kata ulama dari tamak. Adam itu udah dikasih semua isi surga, ya tetap aja penasaran nggak dengan yang satu yang dilarang. Padahal satunya dilarang, buah khuldi jangan dimakan. Tapi tetap ada penasaran. Itu sifat manusiawi, kan udah semuanya lengkap, udah dikasih isi surga semua, boleh dimakan. Cuman satu nggak boleh. Tetap satu ini juga ini kejar gitu. Tetap satu juga yang. Nah itu kata ulama itu berasal dari sifat tamak. Manusia ini punya sifat tamak. Jadi sifat manusiawi manusia itu punya ketamakan. Sedangkan iblis itu punya sifat kesombongan. Ya. Kemudian yang ketiga hasad dengki. Inilah dosa pertama yang dilakukan anak Nabi Adam. Jadi dosa yang pertama dilakukan itu kata ulama dosa sombong iblis, dosa tamak Nabi Adam, dan dosa dengki
iri dengki dilakukan anak Nabi Adam. Itulah dosa yang pertama yang terjadi di muka bumi di awal-awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Idris ini ya dia seorang putra dari Qabil, anak dari Nabi Adam tadi. Nabi Idris ini termasuk orang yang pertama kali bisa membaca dan menulis. Nah, ini termasuk nabi yang paling pintar. Dia bisa membaca, bisa nulis. Kan Nabi Idris ini bahkan di negeri barat dia lebih dikenal nabi filosofis, bapak filosof. Ini termasuk nabi yang paling cerdas. Kemudian Nabi Idris ini beliau diberikan 30 topi 30 suhuf ya. Beliau termasuk nabi yang mendapat suhuf. Ada 30 suhuf kata ulama. Inilah yang disampaikannya kepada umatnya dalam berdakwah. Dan keunikan Nabi Idris ini beliau juga paham dengan ilmu falak, ilmu berhitung, matematika, dan dia dikenal dengan bapak ilmu falak pertama di dunia. Jadi sebenarnya ya ahli falak awal itu ahli untuk melihat suasana alam, perbintangan, cuaca, semua itu adalah ilmunya Nabi Khidir, ilmunya Nabi Idris. Pertanggalan, ilmu falak itu yang pertama menguasai Nabi Idris ya. Anak ke-6, turunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dan yang paling unik juga Nabi Idris ini dia selalu berteman dengan malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel suka berteman. Dan satu saat malaikat Israel berkunjung kepadanya menyamar, lalu dia berdialog, ingin melihat surga dan neraka. Kemudian kata malaikat Jibril, tidak bisa kamu masuk ke sana, kamu belum meninggal katanya. Kalau gitu aku minta ke Tuhan dulu, dimatikan dulu katanya, supaya bisa melihat surga dan neraka. Ya, berjalan-jalan. Maka setelah dia dimatikan Allah, dibawa dia ke neraka oleh malaikat Jibril. Setelah permisi dengan malaikat penjaga neraka, begitu dia melihat neraka langsung pingsan. Saking seramnya, nggak kuat dia melihat orang diajak di neraka itu. Kemudian setelah siuman dibawa oleh malaikat Israel lagi ke surga. Begitu melihat surga saking nikmatnya pingsan juga lagi Nabi Idris alaihissalam. Jadi beliau tidak mampu menahan beratnya siksa neraka dan tidak mampu menampung hebatnya nikmat surga sehingga beliau sampai pingsan. Ada riwayat mengatakan Nabi Idris ini termasuk nabi yang tidak dimatikan Allah, dalam arti tidak mati seperti manusia biasa. Satu waktu ketika dia masuk ke dalam surga, dia tinggalkan sendalnya di surga. Setelah keluar dari surga, maka dia bilang sendal saya tinggal di surga katanya. Waktu itu dia dibawa malaikat. Ada yang menyebut bawahnya termasuk malaikat Jibril. Lalu setelah dia masuk ke surga kedua kalinya, dia nggak mau keluar lagi dari surga. Saking nikmatnya rasa surga, udah aku nggak mau lagi lah ke bumi. Termasuk Nabi yang meninggalkan. Putus-putus suaranya, Ustaz. Oh, putus-putus Pak ya? Ini masih putus-putus Pak? Enggak Pak, aman aja kok di saya. Oh gitu. Jadi ketika Nabi Idris yang putus, yang di sini apa di sana? Gimana caranya? Yang lain, ibu-ibu? Bagus. Aman aja. Ya, mungkin Bagus. ya sinyal yang sebahagian jemaah yang ini ya. Ketika Nabi Idris Masih bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan. Jadi Nabi Idris ini termasuk nabi yang menurut sebagian riwayat yang beliau meninggalnya tidak wajar. Tidak wajar seperti manusia biasa dicabut nyawanya, tetapi beliau
setelah masuk ke dalam surga malah tidak mau lagi pulang ke bumi. Nanti nikmatnya surga itu. Ini beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam, nabi dan rasul ya. Apa beda nabi dan rasul? Tadi belum saya sebut. Kalau nabi itu menurut ulama di dalam kitab-kitab akidah, nabi itu dia punya berasal dari kata naba. Naba itu pembawa berita besar ya. Naba berita besar. Surah Naba itu surah yang membawa berita besar. Tetapi kata ulama kalau nabi mereka tidak ada kewajiban menyampaikan yang diterimanya, wahyu yang diterimanya, ya seperti bentuk ilham dia, gitu kan. Wahyu yang diterima Nabi itu tidak wajib disampaikan kepada umatnya, tapi berlaku untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, dia ada kewajiban menyampaikan kepada ulama, kepada umatnya. Jadi kalau Rasul itu dia utusan, dia kewajiban dia menyampaikan kepada umat-umat yang dia hadapi. Dan semua Rasul, para nabi dan rasul itu diutus untuk kaumnya masing-masing, kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan beliau diangkat jadi nabi usia 50 tahun. Ada yang berpendapat setelah berusia 350 tahun. Pendapat lain menyebut 480 tahun. Baru beliau diangkat menjadi rasul. Nah, Nabi Nuh ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu selalu kita singkat dengan Nimim. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, dan Muhammad SAW. Nah, Nabi Nuh ini termasuk yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Salah satu kelebihan beliau yang sangat bersabar, hampir 1000 tahun. Kalau Al-Quran menyebut beliau itu Laila wa naharo. Ya, beliau berdoa, ya Allah aku telah berdoa siang dan malam. Laila wa nahar. Siang malam. Tidak ada, tetapi hasilnya apa? Mereka malah lebih menjauh dari pihak Rabb. Beliau termasuk Nabi yang paling rajin berdakwah, paling aktif ya. Walaupun nanti mendapat penolakan-penolakan keras. Waktu itu kaum Nabi Nuh itu menyembah berhala juga. Nama-nama berhalanya berbeda dengan masa Quraisy. Berhalanya itu ada beberapa macam, namanya Wa'ad, Tuwa, Yagus, Ya'uq, dan Nahar. Ini nama berhala di zaman umat Nabi Nuh. Nah, nama berhala ini kalau menurut Imam Jarir At-Tabari, pengarang buku tafsir tertua, Tafsir Tabari, beliau mengatakan nama berhala ini diambil dari nama-nama orang soleh yang hidup pada antara Adam dan Nabi Nuh. Ya. Bisa jadi nama orang-orang soleh ini mereka itu termasuk para nabi, tetapi tidak para rasul. Karena nabi itu mencapai 124.000. Jadi orang-orang yang menyembah orang soleh ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi dulu, Nabi Nuh kan. Tapi orang-orang soleh itu dibuat dalam bentuk patung. Ini pula bahayanya kan. Maka Nabi pernah juga berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburan pun nanti menjadi sesembahan bagi umatku. Karena memang tradisi orang dulu, karena orang-orang soleh, para nabi ini punya karomah, para nabi ini punya mukjizat. Karena dianggap mewakili Tuhan, seperti mewakili Tuhan, akhirnya disembah. Sampai Nabi Isa pun masih disembah. Ya sampai Nabi Isa disembah kan, umat-umat terdahulu. Maka Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburanku menjadi sesembahan bagi umatku. Nabi Muhammad lah yang beliau tidak disembah. Ya. Terakhir penyembahan terjadi, umat Nabi Isa yang melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Nuh ini pengikutnya tidak banyak. Dan Nabi Nuh adalah percontohan yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Percontohan apa? Percontohan Nabi yang anak istrinya gagal didakwahi. Saya perlu menyampaikan begini Bapak Ibu. Nah, ketika Nabi Nuh sudah melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai rasul, menyampaikan dakwah, pengikutnya sekitar 83 orang, tidak banyak. Dakwanya hampir 1000 tahun. Ya, hampir 1000 tahun beliau berdakwah itu laila wa nahara, sampai beliau menangis. Ya.
sudah merasa putus asa dengan dakwah selama itu, tetap pengikutnya tidak banyak. Yang ini saya sampaikan, ketika kita sudah menyampaikan agama, mengajak berbuat baik ya kepada orang-orang, baik keluarga kita, saudara kita, lalu ajakan kita, rangkulan kita untuk berbuat baik tidak diterima oleh masyarakat, oleh umat, apakah kita dianggap gagal? Tidak. Walaupun tidak ada mengikuti kita seperti Nabi Nuh, hanya 83 orang yang mengikutinya, tidak banyak, tidak sampai 90 orang. Dan dakwahnya bukan sedikit, bukan sebentar, 1000 tahun. Apakah dia disebut Nabi gagal karena pengikutnya sedikit? Ternyata tidak. Ternyata Nabi Nuh ini dimasukkan Allah namanya dalam daftar Nabi Ulul Azmi, Nabi yang diunggulkan. Ya, Ulul Azmi punya keutamaan ajam, punya keutamaan kesabaran tinggi, tingkat tinggi. Ya. Jadi Nabi pertama yang digolongkan Ulul Azmi itu Nabi Nuh. Jadi kalau dalam agama itu begitu, penilaian itu sebenarnya bukan banyak sedikitnya pengikut. Penilaian itu lebih kepada istiqomah enggak kita dalam kebaikan, ketakwaan gitu. Nah, Nabi Nuh dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Apakah dia disebut Nabi gagal? Tidak. Dia Nabi sukses. Walaupun pengikut sedikit. Sebab pengikut itu tidak menjadi ukuran di dalam dakwah ini. Ada nanti sebagian nabi, sebagian ulama juga sama nanti. Pengikutnya banyak. Ternyata dia termasuk orang-orang gagal. Kenapa? Karena dia tidak istiqomah. Jadi yang paling penting itu yang dinilai Allah adalah keistiqomahan kita dalam kebaikan. Dalam keimanan, ketakwaan. Kalau kita istiqomah seperti Nabi Nuh, maka kita digolongkan nanti menjadi nabi yang berhasil, sukses. Ya, walaupun pengikut kita sedikit. Karena yang dipandang Allah dalam hidup ini adalah niat dan usaha kita. Ya, alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi keimanan dan amal soleh kita yang dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Ditilik Allah hati kita. Apakah kita niat kita bagus, hati kita isinya bagus, ikhlas karena Allah. Kemudian dilihat Allah lagi amal soleh kita. Adapun hasil dari iman amal soleh ini di luar kemampuan Nabi dan Rasul. Nah, tadi di awal kita sebut Nabi Muhammad sendiri tidak mampu merubah hati pakciknya untuk memeluk agama Islam yang dibawanya. Tidak sanggup dia merubahnya. Kenapa? Karena hidayah itu tidak berada di tangan Nabi. Kurang hebat apa Nabi, kurang mulia apa Nabi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Nabi yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau tetap tidak mampu memberikan hidayah. Itu artinya bahwa sesungguhnya hidayah itu bukan milik para nabi. Hidayah itu memang atas dasar petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita orang-orang beriman itu kita mempelajari Nabi dan Rasul ini supaya kita mencontoh. Mencontoh itu kita lihat karakter Nabi ini begini, karakter Nabi Adam begini, karakter Nabi Idris begini, karakter Nabi Nuh begini. Nah, ini sebenarnya semuanya pembelajaran bagi kita orang beriman. Supaya bisa mencontoh. Karena kehidupan kita ini pun nanti ada yang karakternya cenderung kepada Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Karakter hidup kita cenderung kepada Nabi ini. Kita orang-orang beriman ini bisa mencontoh. Tidak boleh putus asa. Nabi Nuh itu termasuk Nabi yang tidak pernah putus asa. Sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada umatnya. Ya, sebagaimana kita ketahui, pada masa Nabi Nuh itu umatnya ditenggelamkan dengan air bah. Jadi ada umat Nabi Nuh ditenggelamkan dengan air bah, ada umat Nabi yang dihancurkan pakai apa? Pakai angin topan, ada nanti umat Nabi yang dihancurkan dengan dilempari batu. Ya. Jadi macam-macam, ada yang disambar petir, itu macam-macam. Mohon maaf, waktunya salah. Ya, itu bahagian dari percontohan-percontohan. Baik Bapak Ibu, kita ringkas karena waktunya sudah habis. Kemudian ada Nabi Hud. Nabi Hud ini ya termasuk Rasul juga. Beliau diutus kepada akhahum Hud. Ya. Kaum Ad. Ya, kaum Ad ini termasuk kaum yang dibinasakan Allah nanti dengan angin topan. Kalau Nabi Nuh dari dengan air bah, ini dengan angin topan. Kemudian ada Nabi Soleh, ini diutus kepada kaum Thamud. Paling banyak nanti cerita singkat Nabi-Nabi ini di Quran surah Hud. Surah Hud itu
Itu banyak sekali mulai diceritakan Allah. Kisah nabi-nabi secara ringkas. Termasuk Nabi Soleh. Kelebihan beliau itu bisa tongkatnya dipukulkan ke batu langsung muncul unta betina. Unta itu menghasilkan susu. Dan itu nanti dibunuh oleh umatnya. Lalu umatnya diturunkan ajab. Nabi Soleh. Ya, mereka diturun ajab dengan datangnya batu-batu dari langit yang menghantam mereka. Jadi kalau kita ringkas, setiap nabi dan rasul ini punya mukjizat ditandai dengan mukjizat. Yang paling selalu kita dengar ya nabi, termasuk Nabi Ibrahim ya. Kalau Nabi Ibrahim ini lain. Kalau Nabi Nuh anak istrinya nggak dapat hidayah, tapi Nabi Ibrahim anak istrinya termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Lut, ini nabi yang kaum Sodom yang dibinasakan Allah. Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim nanti disebut dengan Abrahamic religion. Orang Barat menyebut Abrahamic religion, agama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini termasuk disebut bapak para nabi. Beliau memiliki anak Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah inilah nanti turun semua menjadi nabi-nabi. Banyak turunan Nabi Ibrahim. Dari jalur darah Nabi Ibrahim sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi Shu'aib, Nabi Ayub, Shu'aib, Nabi Musa juga Nabi Ulul Azmi yang membelah laut. Nabi Harun pembantu Nabi Musa, karena Nabi Musa agak celep, maka Nabi Harun itu cerdas sekali ya, menyusun bahasa, membantu Nabi Musa. Ada Nabi Harun, Zulkifli, Nabi Daud. Nah di antara Nabi ada yang menjadi raja seperti Daud, Sulaiman, ini raja. Ya, raja bahkan yang merajai alam manusia, alam jin, Nabi Sulaiman. Ada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karakter Nabi dan Rasul ini dengan mukjizat mereka itu berbeda-beda. Semuanya bisa kita ambil contoh suri tauladan dalam memimpin atau mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas mereka itu termasuk orang-orang pilihan dan mereka yakin dengan mereka itu utusan Allah dan bertugas untuk mengajak manusia kepada Allah. Ciri mereka itu adalah selalu saja dalam berdakwah mereka itu ikuti kami tidak mengambil upah dari kalian semua. Ikuti kami, kata para nabi, dan selalu hampir semua nabi itu dianggap sebagai orang gila, orang-orang kafir. Tapi yang menganggap nabi dan rasul ini orang gila adalah para orang-orang kafir. Baik Nabi Musanya, Nabi Harun, ya, termasuk Nabi Soleh kan dianggap orang gila juga. Nabi Lut sama juga. Ya, kebanyakan dianggap nabi gila. Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap Nabi Majid. Saya kira itu saja Bapak Ibu penjelasannya. Ringkas, cuman beberapa nabi yang agak detail kita jelasin karena waktu kita terbatas. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk diskusi.